Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa sekali ya, pada semangat semua, hebat. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. Sebelum itu, Ibu absen dulu ya. Apakah semuanya hadir hari ini atau ada yang tidak hadir? Wah, ternyata pada hadir semua ya. Nah, supaya belajar kita hari ini semangat, Ibu mau kita semua sama-sama tepuk semangat. Semuanya udah bisa kan? Oke. Semangat. Bagus, hebat. Ternyata semuanya sudah pada semangat. Berarti kalau semangat, semuanya sudah siap untuk mulai belajar. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, siapa yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Betul, kita belajar mengenai ASEAN. Nah, hari ini kita akan kembali membahas mengenai ASEAN, tentang keanggotaannya. Sebelum itu, Ibu akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan belajar mengajar, siswa mampu menelaah karakteristik geografis kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN dengan baik dan benar. Kedua, melalui kegiatan belajar mengajar, siswa mampu menyimpulkan karakteristik geografis kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN dengan baik dan benar. Ketiga, melalui kegiatan belajar mengajar, siswa mampu menunjukkan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN dengan baik dan benar. Keempat, melalui kegiatan belajar mengajar, siswa mampu merumuskan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN dengan baik dan benar. Anak-anak, ada yang tahu nggak negara mana saja yang termasuk ke dalam anggota ASEAN? Indonesia, betul sekali. Kemudian ada apa saja? Oke, Filipina, betul juga. Ada Malaysia, ada Singapura, Thailand, dan juga ada Brunei Darussalam, betul. Ada Vietnam, Kamboja, Laos, dan juga Myanmar. Nah, Ibu juga mau tanya lagi, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa Indonesia masuk ke dalam anggota ASEAN? Ada yang tahu? Oke, kalau gitu Ibu jelaskan ya. Kan sebelumnya kita sudah belajar mengenai ASEAN, di mana ASEAN merupakan organisasi yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini sendiri itu adalah organisasi yang bekerja sama di bidang ekonomi. Pendirinya dulu itu ada 5 negara saja. Ada yang tahu nggak siapa aja negara yang termasuk ke dalam jajaran negara pendiri ASEAN? Yang pertama, Indonesia, betul. Yang kedua ada Malaysia, betul juga. Ketiga ada Thailand. Keempat ada Singapura. Dan kelima terakhir yaitu Filipina, betul juga. Nah, jadi waktu awal-awal negara ASEAN hanya beranggotakan 5 orang negara saja pada tahun 1967. Nah, kenapa ASEAN dibentuk? Yaitu karena keinginan kuat dari para pendiri tadi yang kelima negara itu, yaitu untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan juga sejahtera. Selain yang tadi, tahu nggak sih
Pada dasarnya, negara-negara ASEAN itu memiliki kesamaan. Salah satu contohnya adalah kondisi geografis negara-negaranya. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak musim di negara kita ada apa aja? Ada kemarau, betul, dan juga penghujan, betul sekali. Nah, rata-rata di negara ASEAN juga itu memiliki dua musim tersebut atau yang disebut dengan juga iklim tropis. Nah, selain letak geografis, latar belakang kenapa terbentuknya ASEAN adalah juga karena faktor sosial budayanya. Nah, mari kita simak sama-sama mengenai kehidupan sosial budaya negara ASEAN. Yang pertama, ada negara Brunei Darussalam. Negara ini itu mayoritas penduduknya adalah orang Melayu dan juga rata-rata memeluk agama Islam. Keunikan dari negara Brunei Darussalam ini adalah mereka tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Misalkan perempuan dan laki-laki, mereka tidak berjabat tangan, tidak. Dan melepas sepatu merupakan kebiasaan umum orang Brunei Darussalam sebelum memasuki rumah orang lain. Nah, kemudian yang kedua ada negara Malaysia. Malaysia ini mayoritas penduduknya ada 3 suku. Yang pertama ada Tionghoa atau orang Cina, kedua ada Melayu, dan ketiga India. Sama seperti Brunei, Malaysia merupakan penduduknya itu bermayoritas adalah Muslim, dan nasi lemak adalah makanan khas orang Malaysia. Yang ketiga ada negara Filipina. Negara Filipina ini juga dipengaruhi oleh budaya Melayu. Selain itu juga dipengaruhi oleh Cina dan Spanyol. Ada banyak sekali dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu ada namanya Tagalog, Cebuano, ada Ilocano, dan Bicol, dan masih banyak dialek lainnya yang digunakan oleh masyarakat Filipina. Dan yang keempat ada negara Kamboja. Kamboja ini terkenal akan banyak candi yang terbuat dari bebatuan, dan ada corak-corak dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha pada tembok candi tersebut. Nah, keunikan lain dari negara Kamboja adalah orang Kamboja disebut juga dengan orang Khmer karena mereka gemar menggunakan syal kotak-kotak yang disebut karma. Yang kelima ada namanya negara Myanmar. Negara Myanmar disebut juga dengan negara pagoda karena ada banyak kuil-kuil suci Buddha yang ditemukan di sana. Dan mayoritas orang Myanmar juga merupakan keturunan Tibet dengan bahasa yang digunakan disebut dengan bahasa Burma. Nah, yang keenam ada negara Vietnam. Keunikan dari negara Vietnam ini adalah gemar duduk di dingkil. Jadi dingkil itu adalah kursi yang sangat pendek dan digunakan saat mengobrol atau makan. Rata-rata orang Vietnam itu namanya Nguyen. Nah, yang ketujuh ada negara Laos. Nama Laos sendiri itu diambil dari penemu negara ini sendiri, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal akan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut oleh masyarakatnya. Yang kedelapan ada Singapura. Nah, Singapura ini terkenal akan patungnya yang berkepala singa dan berbadan ikan. Pasti anak-anak sudah sering melihat patung ini yang ada di Singapura, baik di internet maupun di televisi atau di gadget. Nah, patung ini tuh bernama Merlion. Jadi dulunya Singapura ini tuh adalah kampung ikan. Nama Singapura sendiri berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Dan mayoritas penduduk orang Singapura adalah Cina, Melayu, India, dan Eropa.
Nah, yang kesembilan ada namanya negara Thailand. Negara ini mayoritas penduduknya itu beragama Buddha. Nah, di Thailand itu keunikannya adalah kepala merupakan bagian tubuh yang paling dihormati. Sebaliknya lagi, kaki merupakan bagian tubuh yang dianggap paling hina karena digunakan untuk menapak di tanah. Nah, yang ke-10 adalah negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Negara kita sendiri itu terkenal akan banyak sekali masyarakatnya yang memeluk agama Islam. Namun di Indonesia juga menganut 6 agama besar, yaitu ada Islam, ada Protestan, ada Katolik, kemudian ada Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Keunikan dari negara kita ini adalah setiap daerah itu memiliki ciri khas, baik itu pakaiannya, kemudian makanannya, kemudian ada rumah adatnya juga, maupun kebiasaan-kebiasaan para penduduknya. Seperti kita, apa sih, orang Lombok Timur dengan orang Mataram itu mempunyai kebiasaan yang berbeda, dan juga pasti mempunyai dialek yang berbeda. Nah, anak-anak, apa kalian sudah paham sekarang kenapa Indonesia masuk ke dalam jajaran anggota ASEAN? Apa saja itu? Betul, yang pertama karena kondisi geografis dan iklim negara Indonesia sama dengan negara-negara ASEAN, yaitu yang beriklim tropis. Dan juga yang kedua adalah sosial budayanya serta kebutuhan negara masing-masing, terutama dalam bidang ekonomi. Bagaimana? Apakah materi yang Ibu jelaskan sudah kalian pahami? Baik, hebat. Kalau begitu Ibu mau tanya, kita belajar mengenai apa saja tadi? Yang pertama mengenai anggota-anggota ASEAN. Kemudian yang kedua ada kondisi geografis, betul. Yang ketiga ada kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Nah, Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, apakah pembelajaran kita pada pagi hari ini menyenangkan? Oke, kalau menyenangkan, Ibu mau kita semua lagi tepuk semangat. Oke, 1, 2, 3. Semangat. Oke, hebat sekali semuanya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita sama-sama berdoa ya, agar pembelajaran kita pada hari ini berkah. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. Baik, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.